إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, yakni perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, padahal asalnya tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, namun ia dianggap ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka, yakni pelakunya terancam masuk neraka. Tabi'u fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini menjadi pertemuan pertama kita insyaallah dalam pembahasan kitab Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, yang wajib-wajib dan harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Uthman Al-Qur'awi, di mana di dalam kitab ini nanti ada 10 bab yang beliau kumpulkan dari kitab-kitab atau matan-matan akidah karangan dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, juga cucu-cucu beliau, juga dari kitab-kitab akidah yang lain. Nanti akan ada di sini penjelasan-penjelasan seperti yang ada di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah. Namun di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah itu hanya ada 5 bab ya. Adapun di sini nanti ada 10 bab yang akan kita bahas. Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi ini adalah seorang imam besar di Masjid Jami' di Buraidah, Saudi Arabia. Ini salah satu karya beliau dan diajarkan di beberapa pesantren, bahkan diajarkan di beberapa markas ya, di Saudi Arabia, diajarkan di beberapa markas di Yaman. Dan ini juga yang saya pelajari dahulu ketika masih menimba ilmu di Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi Bantul, Yogyakarta. Apa yang kita diajarkan, maka itu kita ajarkan. Tahapan dasar dalam mempelajari kitab akidah, maka kami diajarkan yang pertama, diperkenalkan dengan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Dan harapan saya, bapak-bapak semua, ma'asyiral muslimin, punya pegangan kitabnya. Beli yang matannya 10 ribuan kalau tidak salah. Kalau mungkin nanti ya, dari panitia mencarikan, kemudian bapak-bapak bisa beli ke panitia, atau saya pribadi pun bisa mencarikan. Walaupun memang biasanya pesan terlebih dahulu, berapa orang, 100 orang. Nah, kita carikan murah ya.
Menuntut ilmu tentunya harus ada biaya ya, 10.000. Dan ini nanti mungkin bisa ya, setahun pembelajaran. Kalau kita bisa lebih cepat lagi, insya Allah lebih baik. Secara garis besar, tadi saya katakan bahwasanya di dalam kitab ini berisikan tentang apa? Perkara-perkara yang wajib dan harus diketahui dari hal-hal akidah. Dan nanti ada berapa bab? 10. Ada 10 bab. Jadi saya buat garis besarnya biar bapak-bapak punya gambarannya. Di bab yang pertama, ini nggak ada mic-nya lagi ya. Itu al-usulus salasah, ini bab yang pertama. Ya, ini bab yang pertama. Bab yang kedua nanti ada Asluddin wa qaidatuh. Kemudian bab yang ketiga nanti syurut la ilaha illallah. Ya. Bab yang keempat dalil adillah. Dalil dari syurut la ilaha illallah. Ya, dalil-dalil. Ada syarat-syarat la ilaha illallah, kemudian apa? Ada dalil-dalilnya. Bab yang kelima nanti nawaqidul Islam. Apa nawaqid? Pembatal keislaman. Seorang ketika dia sudah tahu apa yang menjadi pondasi dasar yang harus ia ketahui, amalkan, dakwahkan, itu 3 pondasi yang mana semua pondasi-pondasi, usul-usul itu merujuk ke 3 pondasi. Sampai rukun iman, rukun Islam, semua merujuk ke 3 pondasi ini, yaitu usul as-salasah. Ya. Dan nanti dari usul as-salasah secara gambarnya apa usul as-salasah? Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Namun harus bisa difahami secara benar. Ya. Nah, baru nanti asluddin wa qaidatuhu, yaitu pondasi agama. Tadi kan yang kedua apa? Madinuka. Ya. Madinuka. Sehingga apa yang menjadi pondasi agama itu kita harus ketahui. Seseorang ketika dia tahu pondasi agama yang merupakan rukun dari la ilaha illallah, dia juga harus tahu syarat la ilaha illallah. Karena tidak ada faedahnya dia nanti mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali dalam sehari. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bermanfaat baginya ucapan la ilaha illallah tersebut. Dan nanti akan disertakan dalil. Ya, nggak sembarangan dia sertakan dalil. Seorang yang sudah mengetahui, ini udah mantap, berarti dia sudah berada di dalam Islam. Apakah sudah aman posisinya? Tidak, dia harus juga ketahui pembatal keislaman. Dasar-dasar keislaman, dasar-dasar agama dia harus ketahui, juga dia harus ketahui pembatal keislaman. Tujuan mempelajarinya yang paling utama adalah untuk menghindarkan dirinya agar tidak terjatuh dalam pembatal keislaman, bukan untuk ngebatalin keislaman orang lain. Ingat ya, nanti banyak orang-orang yang kalau udah belajar nawaqidul Islam tentang ketenteng, ente kafir, ente enggak Islam lagi. Kita itu dakwahin manusia agar masuk Islam, ente malah pengen ngeluarin orang dari Islam. Ya. Kemudian nanti yang keenam, ya,
Baru nanti ini tauhid, ya, anwa' tauhid. Baru di sini yang ketujuh yaitu diddut tauhid, asyirk. Ya. Baru yang kedelapan al-kufru, kufur. Yang kesembilan an-nifaq. Yang kesepuluh at-taghut. Nah, ini bab yang akan kita pelajari insyaallah. Itu punya gambaran ya. Jadi kalau udah selesai dari sini nanti ke sini. Nah, kenapa kita harus mengetahui tauhid? Karena untuk tauhid lah kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas mengatakan makna liya'budun liwahidun. Dan tidak sempurna pengetahuan seseorang terhadap tauhid kalau dia tidak mengetahui lawan dari tauhid tersebut, syirik. Karena harus sempurna peniadaan dan penetapan. Dia tetapkan tauhid sekaligus dia harus tiadakan syirik. Makanya tujuan diutusnya para rasul, wa qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat itu rasul yang tujuan dakwahnya adalah untuk mendakwahkan tauhid, merintahkan agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, segala sesembahan yang disembah selain Allah. Itu kesyirikan. Nah, kita kembali ke awal bahasan kitab kita ini. Dari judulnya saja udah ketahuan kalau ini sangat penting ya. Karena yang wajib-wajib al-wajibat. Siapa yang sudah pernah belajar al-wajibat ini? Kitab ini? Ada? Ya, belum. Baik. Kalau usul salafah dah mayoritas sepertinya ya. Gak apa-apa itu tunjuk tangan itu ya bukan untuk ria ya, tapi agar saya tahu kapasitas ya, ikhwah yang ada di sini nanti bagaimana dalam menjelaskan ya, kitab al-wajibat kepada antum semua insyaallah. Tapi insyaallah mudah, tidak sulit. Sekali lagi antum harus punya kitabnya juga ya, belajar tanpa ya, bekal itu nggak bawa catatan, nggak bawa kitab. Itu ibarat orang nangkap ayam hutan, habis tangkap taruh belakang, tangkap lagi taruh belakang, tangkap lagi taruh belakang. Dia lihat mana itu, pergi semua, kabur. Karena al-ilmu kasaydi, ilmu itu seperti buruan ya. Maka qayyid suyudaka bil kitabati, ikat buruanmu dengan mencatat. Nah, kalau anda udah pegang kitabnya, alhamdulillah sudah tercatat di situ kan. Tinggal pahami, ada yang tidak dipahami, tambahkan. Kemudian Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sudah sangat sering ya untuk dengar, bahkan di dalam kitab Al-Usul Salasah, dalam kitab Tauhid ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu memulai kitabnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga di sini Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim karena sebagai bentuk kita bertabaruk. Kenapa beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala memulai kalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dimulai. Kemudian begitu juga Nabi SAW ketika menulis surat ke Raja Persia, surat ke pembesar Romawi, Rasulullah SAW mulai juga dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila azimir rum. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Ya. Diawali oleh Rasulullah SAW dengan bismillah. Juga sabda Nabi SAW yang menguatkan kenapa beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, di mana Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara kebaikan yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Dalam riwayat lain fa huwa aqta, maka dia tertolak. Walaupun hadis ini adalah hadisun dhaif, kita harus sampaikan kalau hadis dhaif, maka kita sampaikan derajatnya. Akan tetapi hadis dhaif ini memiliki riwayat-riwayat yang banyak, syahid-syahid, sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Menjadi apa? Hasan li ghairihi. Ini dijelaskan oleh cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Fathul Majid. Juga karena para ulama salafnya beliau, salafnya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi, para ulama dahulu, mereka memulai tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka, risalah-risalah mereka juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kenapa beliau hanya mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak menambahkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, hanya mencukupkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian al-usulus salasah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha, langsung masuk. Karena bismillahirrahmanirrahim min ablagis sana'i wa dzikri, ya, di antara zikir dan pujian yang paling ablag, yang paling baligh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baligh itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, singkat, padat, berisi. Ya, singkat, padat, berisi. Jadi sebaik-baiknya pujian kepada Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, juga sebaik-baik bentuk zikir kepada Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita jelaskan makna dari bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ya, sudah terekam ya. Ya. Wah, susah fokusnya. Ini ada tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Wah. Al-ba ini pertama, al-ba. Ya, siapa yang ingat? Al-ba maknanya apa? Lil isti'anah. Itu untuk meminta pertolongan. Ya, di mana makna dari al-ba di situ ya isti'anah. Meminta pertolongan. Kita memulainya di dalam bahasa Arab dimulai dengan bi. Ini tujuannya untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka al-ismu kemudian apa? Al-ismu ini kata ini mustaq. Mustaq itu diambil dari kata al-wasn atau as-sumu. As-sumu as-sama, yaitu ulu, yang tinggi. Al-wasn artinya al-alamah, tanda. Karena nama seseorang itu untuk menandai dia. Ya, kalau semuanya fulan, nggak bisa kita menandai yang mana yang kemarin antum ketemu sama siapa? Fulan.
kemarinnya fulan. Ya. Jadi namanya harus berbeda-beda untuk bisa menandai orang tersebut. Ini ada si Muhammad, ada si Ahmad, nanti bapaknya beda. Kalau mau name semua nggak ada nama. Atau as-sumu, yaitu al-ulu, tinggi. Maka nama seseorang itu harus untuk meninggikan dia. Jangan baru dengar namanya aja udah dibully sama orang. Kenalan, namanya siapa? Knalpot, comberan. Itu sebagian orang dia kesal sama ayah dia karena dia merasa dalam hidup dia ini dengan namanya saja dia sudah keras. Makanya agama kita, agama yang mulia ini memerintahkan ya, para wali, itu orang tua, untuk memberikan nama anaknya nama-nama yang baik. Kalau dikasih nama contohnya Syuja'an, orang-orang pemberani. Ya. Jadi ketika saya tanya ayah saya, kenapa saya pakai Syuja'an? Namanya Syuja'an. Karena kalau satu orang pemberani, Syaja'an. Ini Syuja'an, oh lelaki pemberani, banyak lelaki pemberani. Kok pakai jamak? Jamak itu berbeda untuk ya 3 lebih. Ya, yang saya bilang agar keberanian para lelaki terkumpul dalam satu orang. Wah, kalau begitu saya harus berani yang ditakuti oleh banyak lelaki, gitu. Tapi ayah saya bilang, ada ridhonya. Harus keberanian di bawah keridhaan Allah. Jangan berani nekat, kan? Ada orang-orang yang berani apa? Nah, dengan seperti itu kita termotivasi nggak? Termotivasi, makanya alhamdulillah ini memotivasi saya. Yang tahu kan? Ada pun jadi apa? Termotivasi, namanya mungkin siapa nanti Ahmad, terpuji. Dia berupaya itu apa? Agar diri dia terpuji. Anak saya kasih namanya Hisham, ya dermawan. Saya kasih jajan itu biar jajan 10.000 sehari. Teman-temannya ditraktir. Terus datang lagi minta lagi di jajan. Kenapa? Mana tadi? Saya traktir teman-teman. Kok ditraktir? Kan saya dermawan. Aduh, ya udahlah. Karena dia berusaha untuk menerapkan namanya. Kemudian Allah, lafzul jalal. Ya, lafaz yang mulia Allah. Maknanya itu uluhiyah. Yang berhak diibadahi. Lafaz Allah ini ya berasal dari kata ilahu. Ilahu ya, yang bermakna apa? Ma'luhun. Ya, ilahu dia kalau di dalam wazan itu fi'alun, ya, maf'ulun, nah sama. Walaupun bapak mungkin masih agak pusing ini apa nih, yang penting lihat aja dulu. Nanti terekam suatu saat ada ustaz lain lagi yang ngejelasin, oh ternyata begitu maksudnya. Gak harus saat ini saya jelaskan, saat itu juga bapak paham. Gak harus. Ya. Maka ilahun bermakna ma'lufun, yang artinya bermakna ma'budun. Makanya Allah artinya ada yang disembah, yang berhak diibadahi. Al-ma'bud ya, al-ma'bud maknanya yang berhak diibadahi. Ar-Rahman zu rahmah wasi'ah. Apa arti Ar-Rahman? Yang memiliki kasih sayang yang luas. Jadi tetap kasih sayang, bukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dari Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman pengasih, kalau Ar-Rahim penyayang, enggak. Ar-Rahman itu juga kasih sayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi Maha Pengasih dan penyayangnya Allah untuk seluruh makhluk, wasi'ah.
luas, Dzu rahmah wasi'ah. Di jami'il makhluqat. Ya. Adapun Ar-Rahim yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Rahmatuhu lil mu'minin. Syekh Shalih Fauzan mengatakan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan innahu kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah rahim terhadap orang-orang yang beriman. Nah, inilah makna Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ketika kita menyebutkan nama Allah di sini, tujuan kita minta tolong. Kalau orang Indonesia nyebutin namanya nggak pakai awal-awalan. Biasanya kalau dia lagi nyebutin seseorang pengen minta tolong, langsung dia disebutin namanya. Dia disebutin orang sekampung, dia panggil bapak. Apa maksud dia manggil bapaknya? Hah? Minta tolong. Nah ini sebenarnya dia manggil Allah. Dia sebutin Allah. Namun orang Arab, jika seseorang itu pengen minta tolong, dia awali dengan bi. Ya, billah. Nah di sini dia ingin perhalus. Bismillah. Dia ingin apa? Perhalus. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Allah tolonglah aku. Mana begitu? Ya Allah, bantulah hambamu. Kemudian dia sertakan dengan dua nama Allah sebagai bentuk pujian. Engkau yang Rahman, Engkau yang Rahim. Ya Allah, tolonglah hambamu. Kau yang memiliki kasih sayang yang luas kepada seluruh makhluk, maka aku adalah di antara makhluk. Kau memiliki kasih sayang yang terkhusus untuk siapa-siapa yang kau kehendaki, kehendakilah aku di antara yang kau sayangi. Kau yang memiliki kasih sayang terkhusus bagi orang-orang yang beriman, masukkanlah aku di antara orang-orang yang kau sayangi. Kalau seorang sudah minta seperti itu, ikhwah fillah, kira-kira ditolaklah sama Allah? Tidak. Itu kalau memang dia hayati. Kebanyakan tidak ada penghayatan. Dia tidak tahu Bismillah apa artinya. Buat apa saya baca Bismillah? Tambah Rahman-Rahim, tidak tahu. Sehingga dia yang bisa dapat sebagai wujud untuk permintaan bantuan kepada Allah, permintaan pertolongan kepada Allah. Makanya kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim, aktub. Aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya luas terhadap seluruh makhluk dan kasih sayangnya terkhusus bagi orang-orang yang beriman, agar Allah berikan keberkahan dalam tulisanku. Nah, itu aktub. Kalau minum Bismillahi asyraf. Nah, sesuai, tidak tambahkan Ar-Rahmanir-Rahim, karena yang diperintahkan oleh Rasulullah sambillah. Jadi nanti ada kondisional. Ada yang dia Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim amuntu wa ahya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Minum Bismillah. Ya kan? Nah, ada nanti yang dia Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini paham? Ya. Jadi hayati bapak sekalian ya, ketika kita mengucapkan atau meminta bantuan kepada Allah dengan mengucapkan atau menyebut nama Allah, ya kita harus resapi sehingga benar-benar datang pertolongan Allah tersebut. Karena setiap amal perbuatan kita yang kebaikan, amal
kebaikan. Makanya tadi hadis Rasulullah SAW, kullu dibayin, setiap perbuatan kebaikan. Ya, itu kita harus awali dengan apa? Bismillah, agar perbuatan kebaikan kita itu dibantu oleh Allah. Ya, agar perbuatan kebaikan kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwafillah, makanya di dalam awal-awal khutbah hajah itu innal hamdalillah nahmaduhu, kita puji Allah, wa nasta'inu, minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruhu. Nah, ketika perbuatan kita ini, amalan atau pekerjaan kita ini ada kesalahan-kesalahan terdapat padanya, baru kita istighfar. Dan itu pasti. Setiap amalan kita, bahkan ketika kita selesai sholat, kita beristighfar. Ya. Sebelum kita mulai, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan bismillah, minta pertolongan kepada Allah, dan akhirnya kita beristighfar. Semua kebaikan seperti itu. Sebelum kita mulai kebaikan, minta atau puji Allah untuk meminta pertolongan kepadanya. Tujuan memuji Allah sebagai bentuk permintaan pertolongan. Selesai dari amalan tersebut, istighfar, minta ampun kepada Allah. Pasti ada kekurangan. Karena pasti ada kekurangan. Selesai nanti kajian ini, antum keluar, astagfirullah. Karena bisa jadi di saat antum mengisi kajian ada yang terkena ilmu. Oh, udah tahu ini penting, tapi nggak antum catat. Nah, di situ kesalahan. Atau ketika antum menuntut ilmunya tidak berusaha menyimak, ini kesalahan. Dibacakan ayat-ayat Allah, tidak berusaha disimak, ini kesalahan. Maka kita beristighfar, astagfirullah. Itu udah mau azan ya. Nah, azan dulu kan, baru kita lanjut sedikit. Siapa yang mau azan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Makanya kesimpulan seseorang ketika dia mengucapkan basmalah, tujuannya adalah untuk meminta pertolongan. Kalau ditanya nanti apa makna keseluruhan dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, satu kata pertolongan, ya kan? Minta pertolongan, dua kata ya. Minta pertolongan. Tentunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai kitab Al-Wajibah ini ada yang seperti poin ini. Apakah kitab ini sama dengan kitab Tauhid jilid 1 yang diterbitkan oleh As-Sofa ini? Kitab Tauhid jilid 1. Ya, tentunya setiap pengarang itu berbeda ya. Secara keseluruhan Allah Ta'ala ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, Kitab Tauhid yang seperti apa Allah Ta'ala alam. Mungkin beliau menulis terbaru atau gimana, apa aja poinnya, antum tahu? Ya, karena hampir semuanya sama kan. Jilid 1 itu kan poinnya ini kayaknya 10 poin ini semuanya Masuk semua di situ. Nanti coba anak cek. kalau yang As-Sofa itu kan sudah diterjemahkan, kemudian sudah disarahkan. Antum ada kitabnya? Bawa kan? Nggak bawa tuh. Bawa ya. Kayaknya Bisa jadi. Asal-Asal itu juga sudah jilid 1. Iya, bisa jadi. Bisa jadi sama.
Nanti pertemuan akan datang coba antum bawa kitabnya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kita ini kayak saya sendiri kayak pekerja yang waktunya banyak di luar dan bekerja, kira-kira yang patut dipelajari terlebih dahulu masalah akidah ini di masalah fikih yang banyak sehari-hari. pertanyaannya apa? Pertanyaan yang harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, antum belajar yang wajib-wajib, baik itu dalam perkara akidah, fikih, ya, belajar yang wajib-wajib. Ya. Karena realisasi dari fikih itu pun merupakan perwujudan dari akidah tauhid. Diwajibkan sholat, nah sholatnya harus dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas, mutaba'ah. Jadi berbarengan sambil belajar fikih ada tauhidnya. Jadi bukan berarti belajar tauhid yang dimaksudkan harus meninggalkan dulu dalam pembelajaran fikih, enggak. Belajar fikih muamalah, fikih keluarga juga disisipkan di dalamnya perkara-perkara tauhid. Karena itu semua kan ibadah. Itu semua ibadah enggak? Perkara-perkara fikih ibadah enggak? Dan bagaimana agar ibadah kita itu lillah. Nah, itulah maka kita pelajari tauhid. Agar jangan sampai kita menganggap ibadah kepada Allah ternyata ibadahnya kepada selain Allah. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum. Kembali ke pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk diberikan kaidah atau teorinya, sehingga kami bisa memutuskan untuk menggunakan Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita awam, kayaknya lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim karena lengkap gitu. Tapi nyatanya kan ada yang harus Bismillah saja. Contoh ketika mau wudhu itu Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya, coba Ustaz berikan tanda-tanda atau teorinya sehingga kita bisa mudah. Oh, saya harus Bismillah saja. Oh, dalam hal ini saya harus Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, ya. Maka patokannya adalah yang Rasulullah SAW contohkan, kita mencukupkan dengan Bismillah, maka kita cukupkan dengan Bismillah. Selain itu kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puas ya, luas ya. Jadi kita yang ketika Rasulullah SAW contohkan dengan Bismillah saja, kita Bismillah. Selain itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa perkara kita cukupkan dengan Bismillah saja juga tidak masalah. Tapi jangan sampai kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim padahal Nabi SAW mencontohkan dengan Bismillah. Saya rasa mudah. Ya, saya juga tidak akan bisa mencakup keseluruhannya, Pak, karena ilmu saya juga terbatas. Ya, apa aja gitu yang nggak hadir pada saat ini. Ya, yang saya tahu bahwasanya di antara yang diajarkan oleh Rasulullah, kita memulai dengan Bismillah saja makan dan minum. Ya. Kemudian kalau kita mau naik kendaraan, kalau kita mau tidur, kalau kita mau masuk toilet, ya kita cukupkan dengan Bismillah. Kalau Bapak tidak hafal doanya, maka ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada juga yang nggak Bapak hafal kan, ya. Mau datang istri nggak hafal, udah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah.
Padahal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Udah hafal lah terus. Awali juga dengan kecuali yang lajang belum dihafal ya nanti. Nah, bisa berarti patokannya udah paham ya. Setiap yang Nabi SAW contohkan dengan bismillah, kita amalkan dengan memulainya dengan bismillah. Adapun dalam tulisan, nah Nabi SAW memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Terkadang dalam perkataan seorang sebelum memulai pidatonya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan lain? Cukup? Sudah. Berarti kita lanjut Isya. Habis Isya selesai ya. Nah, ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Pekan ketiga nanti kan kita lanjut lagi ya. Nah, silakan nanti kalau panitia yang mengadakan, silakan. Mungkin ada toko-toko buku terdekat di sini. Beberapa masjid biasanya mereka minta tolong ke saya mintakan ke toko buku untuk diadakan kitab al-wajibatnya itu sesuai yang digambar, itu warnanya kuning kecil. Kalau antum ada yang terjemahan yang penjelasan tanbihat al-mukhtasar, ini saya kitab penjelasan dari Syekh Ibrahim bin Syekh Saleh Al-Khuraisi. Nah, muridnya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi, beliau punya murid, kemudian muridnya ini membuat syarahnya At-Tanbihatul Mukhtasarah Syarhil Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Dan beberapa jamaah pernah saya lihat bahwa kitabnya itu yang mudah terjemahan. Nah, yang seperti ini terjemahan. Dia tebalnya segini. Tapi kalau mau mulai di awal, beli yang 10.000 itu yang kecil dulu nggak apa-apa. Atau bisa kantongin, datang kajian, ya kan? Insya Allah ya. Insya Allah. Karena kalau antum semangat, anak semangat. Ya, kalau antum nggak semangat, wah ini kayaknya nggak semangat ini belajarnya. Baik, kalau begitu kita jawabkan sampai di sini ya. Ya, cukup. Syaratnya tadi siapa? Ibrahim Al-Khuraisi. Ibrahim bin Saleh Al-Khuraisi. Kalau dilihat di dalam apa nanti bisa atau At-Tanbihatul Mukhtasarah. Judul syarahnya apa? At-Tanbihatul Mukhtasarah. Karena kita jelaskan kitabnya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi harus dengan penjelasan para ulama, bukan penjelasan Syuja'an ya. Syuja'an siapa ini? Ulama bagaimana menjelaskan, seperti itu kita jelaskan. Karena manhaj salaf harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaf. Tulisan-tulisan salaf saya nggak bisa langsung baca penjelasan-penjelasan mereka. Bahkan kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, nanti Al-Ulum, Al-Risalah, banyak di situ penjelasan-penjelasan yang susah untuk saya pahami. Walaupun saya sudah belajar bahasa Arab, sudah di Libya, walaupun makanya butuh ulama selevel Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
selevel ulama-ulama kita yang ada di zaman sekarang ini, mereka baca itu, kemudian mereka simpulkan lagi. Dan dari zaman ke zaman nanti terus ulama ini akan terus menulis buku. Kenapa? Apa tujuannya? Untuk memahamkan umat yang ada di negeri mereka, di orang-orang di zaman mereka. Makanya dulu pakai Fathul Majid. Contohnya penjelasan kitab At-Tauhid, pakai Fathul Majid. Agak susah bahasanya bagi penuntut ilmu pemula. Datang Syekh Shalih Fauzan, ada Qaulul Mufid, sudah mulai enak penjelasannya. Lebih ringkas lagi ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, Al-Mulakhas Syarh Kitab At-Tauhid. Jadi dipermudah lagi. Itu makanya kalau ada orang yang bertanya-tanya, ngapain sih terus-terusan para ulama nulis kitab? Tujuannya apa? Memudahkan umat yang hidup di zaman tersebut. Kita nggak bisa langsung melihat istilah-istilahnya para ulama di zaman dahulu berbeda dengan istilah-istilah yang sekarang. Yang level ulama lah yang tahu, karena mereka banyak mutalaahnya. Nah, yang level terkadang nggak bisa bahasa Arab, butuh diterjemahkan. Kenapa sih kita harus terjemahkan? Ya butuh diterjemahkan agar yang